dia paham dari awal kenapa kopi terjadi, dampaknya apa saja yang harus dihindari, dia searching banyak hal, itu nggak akan sulit. Nah, makanya teman-teman ketika buat kurikulum, landasan filosofisnya yang matang dulu. Ya. Karena dengan matang teman-teman akan bisa menentukan. Nah, tadi menurut siapa? Dewi ya, Dwi 63, pendidikan adalah drawing out, ya. Drawing out artinya anak-anak itu bagikan selembar kertas putih ketika datang ke sekolah. Selembar kertas yang tidak bernoda. Disuruh dikelir jadi merah ya merah, dikelir jadi putih ya putih. Makanya kalau kita mengajarnya salah, tidak berdasarkan landasan filosofis dan psikologis, berapa dosa yang akan kita tanam, Bu, investasi dosa yang kita akan tanam. Makanya ya Bu ya, saya punya sekolah 20 tahun lamanya, saya nggak pernah mau ngajar di pelajaran sholat. Saya selalu menyerahkan kepada guru saya yang saya rasa mumpuni. Terus si guru saya itu bertanya, kenapa Bunda nggak pernah mengajar? Karena sekali saya salah mengajarkannya, dunia akhirat saya akan sulit, gitu ya. Repot saya, mendingan saya ngajarin yang lain aja, gitu. Karena ini akan terpatri, apalagi pendidikan anak usia dini. Makanya saya sering bingung, di pertemuan kemarin juga bilang, guru TK mah gampang aja, nggak usah sekolah. Pandangan ini menurut saya salah. Semakin tinggi pendidikan seseorang, dia lebih baik duduk di taman kanak-kanak. Karena kalau pendidikan usia dininya genah, bangsa ini akan genah. Jadi jangan menyepelekan guru TK, ya. Apalagi guru TPQ, Bu. Ya Allah, kadang-kadang orang tua murid main datang aja sore-sore, dia taruh aja anaknya begitu. Padahal kita tahu ya, Bu, standar ilmu itu bukan ada pada hasil ya, Bu, tapi bagaimana anak itu berproses untuk bagaimana sopan santun, bagaimana ada di dalam transfer ilmunya ada di situ, keberkahan ilmunya ada di situ. Tapi saya melihat banyak sekali orang tua murid yang menjadi salah kaprah. Ya, jadi si Dwi itu bilang bahwa pendidikan adalah drawing out, yaitu drawing out itu apa? Jadi anak yang muncul itu potensinya itu tergantung si guru, tergantung si orang tua, dan tergantung lingkungan. Jadi bermunculan potensi bukan suatu proses pouring in. Jadi bukan sekedar numpahin. Kalau ada air kita tumpahin jadi deh, nggak gitu. Jadi setiap anak layaknya mengisi sebuah bejana, namanya teko, diisinya pelan-pelan. Jadi harus punya rasa, Bu. Jadi ketika ngajar juga kita punya karsa. Seperti katanya si siapa namanya Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, ingarso sung tolodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Jadi seorang guru itu harus bisa memberikan karsa, bisa ditiru. Anak TK apalagi. Gurunya pakai kerudung merah, besoknya dia minta beliin ibunya. Bunda, beliin kerudung merah kayak Bunda Nurhayati. Karena dia ditiru, Bu. Terus juga harus bisa menginspirasi hari ini. Oh, saya mau naik sepeda aja, soalnya Bu Guru juga pakai sepeda. Anak TK itu begitu terinspirasi dengan dengan guru TK-nya. Jadi betul kata Ki Hajar Dewantara, jadi pendidikan yang baik atau kurikulum yang baik itu dibuat harus berpusat pada anak. Anaknya harus banyak main. Karena itu tadi kata si Dewi juga, kalau hasil itu diperoleh melalui proses panjang, nggak begitu aja. Namanya nanam bejana, masukin air ke dalam teko itu kan butuh proses, butuh kesabaran ya, butuh pelan-pelan ya. Demikian juga ketika kita mengajarkan anak baca dan menulis itu butuh minat, bisa tahu kecenderungan dia apa. Terus kita juga kita juga bisa tahu model pembelajaran yang cocok untuk si anak tersebut seperti apa. Makanya butuh koordinasi dan kesadaran. Ya. Dwi itu makanya bilang, seperti layaknya mengisi sebuah bejana, anak adalah makhluk yang aktif. Maka saya menitip pesan pada semua guru-guru hebat yang hari ini ikut Zoom. Semua guru-guru hebat yang Allah titipkan hari ini amanah. Anak itu pada dasarnya tercipta untuk aktif. Jadi kalau dasarnya suruh diem itu rasanya sesuatu yang tidak mungkin. Maka ciptakanlah proses pembelajaran yang berpusat pada anak dan mendorong anak untuk aktif. Aktif itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bagaimana dia berkomunikasi, gitu ya. Semakin banyak dia komunikasi, semakin tanya, berarti itu bagus. Berarti si kurikulumnya itu sudah berkembang dengan baik karena mendorong anak untuk mempunyai rasa keingintahuannya baik. Berarti di landasan filosofinya dia sangat baik. Dan di landasan psikologinya dia juga mempertimbangkan dengan baik. Ya. Jadi seperti itu ya Ibu-ibu. Dia bisa bercakap-cakap, komunikasi, terus dia dapat tahu instruksi, dapat berekspresi, itu adalah poin yang orang tua siswa kita
sekarang ini kurang menghargai. Jadi ketika si anak bisa berekspresi, bisa menyanyi, tampil berani, terus dia juga bisa mandiri, bisa tidak bergantung, itu tidak diapresiasi kerjanya guru. Yang dipikirkan adalah apa? Yang dipikirkan adalah anak saya bisa baca tulis, bisa ngitung matematik dan sebagainya. Coba Ibu ya. Jadi saya rasa itu saya rasa itu tuh ibu-ibu. Saya dari tadi cerita mulu, ada yang mau nanya nggak? Apa sudah bisa diterima dulu ini pahamnya? Dia mau tanya dulu, Bun? Biasa saya kasihkan kalau ngajar. Bu Mariati mau nanya, Bu. Mangga. Pakai reaction. Gimana Bu Cantik? Bu Mariati, Bu mau nanya. Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih ya tadi paparannya Bu. Insya Allah kita semua bisa memahami. Ibu, saya mau nanya nih, Ibu, penjelasan yang ada kata itu maksudnya apa? Filosofi juga diartikan sebagai cara dalam dan radikal. Itu kalau yang mana Bu? Yang di landasan filosofis. Kan ada kata-kata radikal di sini itu maksudnya radikal di sini itu maksudnya apa? Ya baik. Di landasan filosofis ada kata radikal gitu ya Bu ya? Ya. Putus-putus banget suaranya. Ya, saya belum ke slide selanjutnya ya. Di situ ada apa? Ada terlalu ekstrim itu kata-katanya. Iya, harus diperbaiki ya. Iya, saya nunggu koreksi emang Bu, sengaja. Ini belum ada yang ngoreksi-ngoreksi juga nih gitu ya. Jadi harus diperbaiki, bagusnya apa Ibu di situ, Bu? Saya nanya, Bu. Iya, saya tanya lagi balik, bagusnya kira-kira kalau nggak radikal gimana coba? Ayo dong. Baik, nanti kita bahas di slide selanjutnya, betul Bu, yang ada yang radikalnya ya. Nanti kita bahas ya. Oke, saya catat dulu satu dari Bu Mariati, selanjutnya. Selanjutnya ada lagi yang mau tanya, ada lagi yang mau share? Ayo. Pemikiran filsafat menjawab setiap pertanyaan tersebut sangat dibutuhkan ya dari segi bahasa gitu ya Bu ya. Nanti ada di slide berikutnya kalau nggak salah. Ada yang nanya lagi? Ya, sampai sini. Ya, ada yang nanya lagi? Ya, Bu Mutiara, mangga silakan bertanya apa Bu? Landasan filosofi menurut Dewi yakni munculnya potensi anak dan bukan suatu proses Bring in. bukan sedangkan ini suatu proses mengajari anak-anak itu suatu proses dari awal. Ini aja masih proses gitu. Ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu aja Bu. Berapa semuanya nih? Aduh ya, Bu, saya kurang bisa mendengar dengan baik apa yang Ibu tanya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa menggunakan kolom chat yang ada di bawah, gitu ya. Ada dua pertanyaan yang saya tangkap. Pertama, pemikiran filosofis menjawab tentang pertanyaan tersebut sangat dibutuhkan. Dilihat dari segi bahasa, filsafat artinya cinta akan kebijakan, gitu ya.
dapat diartikan sebagai cara berpikir yang mendalam dan radikal. Kok di situ ditulisnya radikal? Kenapa gitu ya? Yang pertama nanya gitu ya Bu Mariati ya. Gitu. Yang Coba, kedua, Bu, kalau saya begini, Bu. ya gimana Bu? Kalau menurut saya, menurut itu nanti benar. Bener Ketika lah. menggunakan kata filsafat, artinya cara berpikir secara menyeluruh dan mendalam dalam kata ilmu itu tentang kebenaran dan kebawahnya sama, Bu. Berarti yang radikal itu diganti dengan menyeluruh gitu, gimana, Bu? Boleh. Filsafat diartikan sebagai cara berpikir yang mendalam dan menyeluruh, serta berpikir secara logis gitu ya Bu ya, mau diganti seperti itu ya. Jadi pemikiran filosofis untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut sangat dibutuhkan. Lihat dari segi bahasa, filsafat artinya cinta akan kebijakan, love of wisdom. Ya Bu ya. Filsafat juga diartikan sebagai cara berpikir yang mendalam dan radikal. Radikal di sini kita jangan berpikirnya radikal itu kekerasan ya, bukan. Radikal itu kita artinya berpikir extraordinary, berpikir di luar apa? Nggak begitu-begitu aja, gitu loh. Tapi kalau mau diganti kata-katanya lebih baik boleh, ya Bu ya. Diganti apa di situ Bu? Secara menyeluruh, karena kan antara landasan satu dengan landasan lain itu nantinya kan saling berkesinambungan gitu loh, Bu. Baik. Saya terima ya masukannya ya secara menyeluruh. Terima kasih Bu Mariati untuk masukannya. Yang lain tadi ada yang saya kurang jelas Bu pertanyaan apa karena di sini hujan jadi sinyalnya juga kurang bagus. Tadi kalau nggak salah yang the way drawing out gitu ya kayaknya ya Bu siapa ya? Siapa tadi bertanya ya? Bu Murti tadi. Iya Bu Murti apa gitu saya dengarnya putus jadi nggak. Ya Bu Mutiara apa gitu? Baik, teman-teman, apa nanti tolong tulis di kolom chat, jadi saya bisa apa namanya bisa menjawab ya, karena terbatas juga ininya apa pendengarannya. Maaf Bun, nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada kolom chat, silakan mengajukan pertanyaan di situ, nanti saya baca dan saya jawab. Saya sambil terusin dulu, Bu Emma, tolong diambil slide berikutnya. Ya tadi betul masukannya, terima kasih. Kalau radikal terlalu ini ya. Nah, sampai di sosial budaya. Tadi ya landasan sosial budaya itu ingat ya Bu, budaya dalam perkembangan kurikulum itu memegang unsur yang paling penting ya. Karena pada dasarnya kebudayaan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari anak. Ya, budaya itu tidak hanya berhubungan dengan budaya setempat atau lokal, misalnya budaya Betawi, budaya ini enggak. Tapi kita harus juga berpikir tentang bagaimana si anak itu proses sehari-hari sebelum belajar, ya. Seperti nilai-nilai yang biasa di keluarga itu seperti apa, murid yang ada di lingkungan sekolah kita itu lingkungan sosialnya seperti apa, lingkungan budaya seperti apa, seperti yang tadi saya contohkan. Kalau kita buat kurikulum di awal tahun, saya punya murid sekolah sampah atau pemulung, maka saya harus mempertimbangkan betul bagaimana sosialnya anak-anak di situ. Artinya anak-anak situ punya kebiasaannya kayak gimana. Terus budayanya kayak gimana, apakah mereka terbiasa bangun pagi, itu harus dipertimbangkan betul. Karena itu akan jadi trouble. Ya Bu, akan jadi dampak yang akan menjadi apa namanya konflik di kemudian hari kalau kita nggak mempertimbangkan itu. Ya. Kalau yang berkenaan dengan teknologi itu tadi Bu, zaman sekarang kita sebagai guru nggak bisa Bu terlepas dari yang namanya apa teknologi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengajar di kelas, unsur-unsur tersebut harus dimasukkan. Ya, bagaimana kita bisa mengajukan proses pembelajaran yang tadi misalnya yang biasanya nggak pakai Zoom, jadi pakai Zoom, yang biasanya proses pembelajarannya tidak menggunakan literatur dari internet harus pakai dari internet gitu. Supaya kurikulum yang dibuat itu landasannya baik, ya. Oke. Bu Emma bisa kembalikan lagi ke slide. Punten Bu Emma. Ya Bun, tadi laptopnya gangguan. Oh gitu. Oke, siap. Ya Bun.
Oke. Nah, ini tadi kan landasan filosofis artinya cinta akan kebijakan. Filsafat dapat dikatakan sebagai cara berpikir yang mendalam dan radikal, serta berpikir secara logis, sistematis, dan komprehensif. Jadi tadi Ibu itu menyeluruh bilangnya ya. Jadi landasan segi bahasa, filsafat artinya cinta atau kebijakan yang dapat dikatakan sebagai cara berpikir yang mendalam serta radikal, serta berpikir secara logis, sistematis, dan komprehensif. Jadi pada saat pengembangan kurikulum itu harus dipertimbangkan landasan filosofisnya. Kenapa? Karena di situ kita akan berpikir bagaimana sistematis pembuatan kurikulum, gitu ya. Nah tadi nih, menurut Dwi pendidikan adalah drawing out, ya ini memunculkan potensi anak, bukan suatu proses pouring in, yaitu mengisi anak seperti layaknya mengisi sebuah bejana. Tadi sudah dijelaskan ya Bu. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, anak adalah selembar kertas putih. Ibu buat jadi merah bisa, ibu buat jadi abu-abu bisa, ya. Jadi tergantung bagaimana guru di dalam kelas. Makanya kalau proses pengembangan kurikulumnya, kurikulum bahan ajarnya juga tidak baik, maka output yang dihasilkan atau pouring in dari hasilnya itu kurang baik. Ya, kita sebagai pemangku keputusan di sekolah, sebagai orang yang bertanggung jawab pisan di sekolah untuk membuat sebuah proses pembelajaran, harus bisa ini tadi, harus bisa menerjemahkan dengan baik. Bagaimana filosofi dari pendidikan kurikulum yang akan dibawa. Bagaimana secara sistematis dan berkesinambungan kurikulum itu bisa membuat anak menjadi cukup baik dan maju. Karena pada dasarnya pendidikan adalah cara pandang untuk merubah suatu proses. Dari yang nggak bisa jadi yang nggak bisa. Dari yang tadinya nangis jadi nggak nangis. Dari yang tadinya suka berteriak-teriak menjadi tidak berteriak-teriak. Itu yang maksudnya Bu, drawing out terus pouring in. Bagaimana kita bisa memberi warna kepada anak ini. Apalagi kalau anak yang tadinya tidak bisa baca Iqra menjadi bisa baca Iqra. Itu subhanallah banget Ibu investasinya. Tapi ingat Bu, mengajar yang penting bukan hasilnya, tapi bagaimana Ibu bisa menanamkan filosofi dari pendidikan itu apa. Mengapa kita sholat? Filosofinya karena ini. Jadi itu akan membekas seumur hidup. Ya. Oke, selanjutnya Bu Emma. Slide 5. Your internet. Nah, tadi ya Kak Bu, dalam pengembangan kurikulum harus ditentukan arahnya. Tadi ya Bu, mau dibawa kemana, untuk apa, tujuannya apa, kenapa dibuat, itu harus ada arahnya, harus ada endingnya. 1 tahun itu endingnya apa. Jangan berjalan aja seperti air. Masuk ke dalam kelas bagaikan tanpa senjata. Karena senjatanya guru itu adalah kurikulum Bu, RPP dan RKA. Maka jangan masuk ke dalam kelas ketika ini belum rapi. Jangan masuk ke dalam kelas ketika ini belum tektok. Tektok itu artinya teman-teman sudah memahami betul apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dibagi, apa yang mau di-sharing, apa yang mau ditransfer, landasan filosofinya apa, landasan budayanya kenapa. Sebagai contoh saya mau mengajarkan baca tulis Quran, huruf alif. Kenapa saya ajarkan alif? Jangan dibilang mengajarkan alif karena itu huruf Al-Quran. Anak-anak hari ini Bunda mau mengajarkan alif karena alif itu apa dulu dijelaskan alasannya. Huruf pertama dalam Al-Quran. Kalau anak yang pintar nanya, aku mau belajar ba aja, Ibu harus bisa menjelaskan. Di landasan budayanya, Ibu harus bisa menerjemahkan. Oh, anak-anak yang di sekolah sampah ini kebanyakan sukanya barang-barang bekas. Maka ketika Ibu mau transfer ilmu buat buat metode pembelajaran di bahan bekas, Ibu harus memanfaatkan bahan bekas. Temanya boleh alif, tapi ketika menempel, menggunting atau memperkenalkannya gunakan bahan bekas, mungkin lebih pas buat mereka. Timbang Ibu beli origami yang mahal. Maka tujuannya akan jelas, gambaran yang dicapainya juga akan jelas. Itu ada di poin kedua. Ya. Terus prosesnya bagaimana Bu? Filsafat tujuan yang jelas akan menentukan cara dan proses untuk mencapai tujuan. Kalau Ibu udah jelasin tujuan belajar hari ini nulis alif, ya, caranya seperti ini, ya, hasil yang dicapai seperti ini. Pokoknya kalau belajar di kelas bolak-balik di awal pembelajaran harus seperti itu. Anak-anak hari ini kita mau belajar X, tujuannya begini, hasilnya begini. Gurunya dikasih contoh, gurunya memberi contoh. Anak-anak hari ini kita belajar alif. Tujuannya supaya kakak, adik-adik, kakak sama
siapa? Biasanya kakak ya bahasanya ke murid kakak atau mas atau apa bisa paham huruf alif itu seperti ini. Ya. Tujuannya supaya nggak ketuker ya kakak. Nanti hasil akhirnya kakak bisa menempel di sebelah sini. Tapi ada anak yang datang dengan kecenderungan tadi sosial budayanya udah nggak baik, nggak ramah, nggak demen. Ibu harus pinter mengembangkan kurikulum. Oh mungkin dia nggak suka sama tempel-tempel. Ya udah temanya tetap alif. Di pengembangan kurikulumnya mungkin dia bercerita tentang bagaimana proses menggunting, bagaimana caranya membuat alif itu dari bahan bekas. Akhirnya maksudnya dia bercerita di pengembangan bahasa. Jadi aktivitasnya nggak mesti sama. Makanya ketika dalam satu kelas yang baik dan majemuk itu adalah kelas yang aktivitasnya beragam. Bukan satu kelas isinya menggunting semua, satu kelas isinya membaca semua. Kelas yang bagus itu ada beberapa aktivitas sebenarnya, ada yang gunting, ada yang menggambar, ada yang menulis, ada yang meronce, meskipun dalam satu topik, topiknya alif. Gitu. Sampai situ bisa dipahami, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian bisa dipahami, gitu ya. Jadi tema boleh sama, tapi kejadiannya bisa macam-macam. Kesatuan yang bulat untuk mencapainya, ya tujuannya harus tetap hari itu memperkenalkan huruf alif, ya, nggak ada yang lain, gitu ya. Prosesnya melalui pengenalan bahasa, melalui pengenalan seni, melalui seni rupa, melalui olah tari bisa aja. Kreativitas di situ yang diuji, ya, teman-teman. Sampai sini saya off dulu. Saya mohon izin sebentar untuk mengeluarkan dahak karena sudah sesak sekali napas saya. Minta waktu sebentar ya. Bentar. Ya, Bu. Ya, Bu. Ngopi yang udah ada ngopi nggak? Udah nggak puasa kali. Kalau nggak puasa ada itu. Bawa aja udah bungkus kopinya. Ada siapin. Nih, maaf ya Bu, aduh, ini gangguan tenggorokan nggak bisa diajak kompromi. mohon maaf ya Bunda-bunda, kalau kurang fit hari ini saya pusing emang kepalanya juga, tapi saya kasihan teman-teman udah sudah berusaha ya untuk bekerja. Saya lihat juga banyak sekali ininya yang masuk. Oke, suara saya terdengar nggak? Halo? Tes. Halo. Dengeran. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya dulu, Bu Rohma, Bu Nur Hasanah?
biar nggak panjang-panjang. Enggak kayaknya deh. Enggak ya, cukup jelas ya. Iya. Jadi saya berharap Bunda. kalau teman-teman udah belajar ini, belajar pengembangan kurikulum, apalagi nanti bikin ya, buat ya praktek langsung RPP yang berdiferensiasi. Ya, RPP berdiferensiasi itu apa teman-teman? RPP yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, jadi kalau misalnya di satu kelas itu ada anak kebutuhan khusus, ada anak yang nggak bisa diem, kita bikin RPP yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nanti insya Allah saya coba bagi, gitu ya. Sekali lagi teman-teman semua pandai-pandai karena dari hasil PR-nya juga saya lihat bagus-bagus. Kalau buat saya teman-teman tulis tangan oke, pakai PPT oke, pakai apa? Tulis tangan. Pakai bicara presentasi boleh. Yang saya nilai adalah bagaimana bagaimana teman-teman itu berproses untuk belajar. Ya, semakin cepat selesai, yang penting tugas itu submit aja. Saya nggak mau merepotkan karena saya tahu banget jadi mahasiswa itu ribet banget. Karena sampai sekarang saya masih mahasiswa kan, gitu. Jadi ribet gitu ya. Jadi kalau sebisanya teman-teman, cuman sambil belajar dengan Bu Ai besok bagaimana caranya bikin PPT yang bagus, bagaimana caranya belajar Excel yang baik. Jadi nanti ke depan teman-teman bisa mengerjakan sendiri. Tapi semuanya butuh proses. Tidak ada segala sesuatu pun yang tanpa proses. Baik, Bu Emma bisa slide selanjutnya? Slide 6. Nah, pada landasan psikologis tadi, pengembangan kurikulum landasan psikologis merupakan acuan untuk memilih, menentukan apa dan bagaimana perilaku manusia. Pada saat kita membuat kurikulum di landasan psikologis itu, kita harus tentukan dulu. Ini cocok nggak sama anak-anak kita kalau dibuat? Ya tadi sebagai contoh, kalau saya punya sekolah sampah, kalau saya buat ini masuk nggak sama mereka? Cocok nggak dengan perkembangan mereka? Karena mereka yang datang ke sekolah saya kan rata-rata mungkin belum siap gitu ya, perilakunya agak sulit diprediksi, kata Bu apa tadi, nggak boleh pakai radikal Bunda ya, agak-agak susah diatur gitu seperti itu. Nah itu berkenaan dengan itu gitu. Jadi kita pada saat bikin kurikulum landasan psikologinya harus dipertimbangkan. Acuannya apa? Kenapa dipilih? Kenapa ditentukan? Kenapa dikembangkan? Itu bolak-balik tuh diukur. Jadi kalau mau bikin itu kurikulum itu benar-benar ditimbang-timbang, ya. Atau pada saat kita mengajarkan profesi, ini kira-kira kalau misalnya itu dipilih sesuai nggak dengan keadaan di lingkungan sekolah kita. Jadi jangan main asal jeblak aja Bu. Misalnya ada topik tentang profesi, ada kan ya di TK ya profesi. Kita main ambil aja profesi yang kayaknya bagus nih, kayaknya keren. Bukan kayaknya bagus, kayaknya keren Bu. Tapi kita sekali lagi harus tentukan bagaimana orang tua siswa kita di sana, bagaimana siswanya di sana, baru kita bisa kembangkan. John Locke menyatakan bahwa perkembangan anak adalah interaksi dengan lingkungan. Lingkungan memiliki potensi yang cukup besar untuk memberikan warna terhadap kelas itu ada yang diceritakan. Jadi kalau guru TK-nya di landasan awalnya sudah salah, maka berdosanya akan ditanggung selama sekian puluh tahun. Contohnya ya, guru taman kanak-kanak saya dulu sangat keras Bu. Jadi kalau nggak bisa baca itu disabet pakai apa namanya itu, pakai garis panjang. Maka yang membekas sama saya sampai sekarang kalau sekolah taman kanak-kanak itu ya disabet gitu. Setelah itu saya begitu menginspirasi untuk jadi guru TK, saya bilang guru TK tuh nggak begitu-gitu banget, nggak galak-galak banget. Memang kadang-kadang diperlukan strategi untuk bermain tarik ulur kan dengan murid. Ada saatnya tegas, ada saatnya baik, ada saatnya melambat, ada saatnya pelan gitu. Tapi sekali lagi kita harus mempertimbangkan itu, ya Bu. Sebagai kertas putih yang sangat putih, jadi harus betul-betul diperlihatkan. JJ Rose memandang bahwa anak sejak lahir membawa potensi. Tidak ada satupun murid di dalam kelas itu datang dengan potensi yang sama. Maka sebagai guru ibu harus bisa memperhatikan. Nanti saya sharing film, ada anak ya Bu di dalam kelasnya, dia itu sudah terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus. Ya. Nanti saya share habis ini, Ibu menganalisa ya. Nah, guru-guru di kelasnya, di lingkungan sekolahnya itu menganggap dia itu anak yang nakal, karena dia nggak bisa mengerjakan ketika dia melihat membaca dan tulisan, dia lihat tulisannya menari-nari. Ketika dia disuruh berhitung,
dia nggak bisa juga menerjemahkan hitungannya itu karena dia memang mengalami gangguan belajar. Bagi guru yang tidak paham ya bagaimana perkembangan anak dan memandang anak itu sama, dia akan menganggapnya anak ini sebagai produk yang gagal. Capnya dalam tanda kutip selalu bilang nakal aja. Padahal belum tentu anak yang dianggap nakal itu nggak punya potensi. Mungkin potensinya ada di bidang seni. Saya nanti sharing filmnya ya. Jadi film itu menceritakan bagaimana seorang anak yang berkebutuhan khusus itu berusaha untuk mencari jati dirinya. Tidak ada seorang pun di dalam lingkungannya itu yang mendukung. Orang tuanya bilang nakal, guru-guru kelas di lingkungannya bilang nakal karena nggak tahu bagaimana caranya mendekati. Padahal sesungguhnya dia adalah anak yang sangat istimewa karena dia ternyata punya bakat melukis yang baik. Gitu. Di akhir doanya dia, akhirnya dia bertemu dengan guru yang paham dengan dia. Gitu. Oh gitu. Jadi makanya hati-hati Bu, ketika kita memberikan stigma atau labeling sama anak kita, oh dia pandai, dia pinter, please mulai sekarang labeling pinter atau kemampuan akademis itu dikesampingkan. Karena yang paling penting itu adalah kita bisa memberikan kegembiraan kepada anak-anak dalam sebuah proses pembelajaran. Ya, bagaimana anak bisa berekspresi, bagaimana anak bisa bebas berkarya gitu. Meskipun kita guru TPQ tapi berikan kebebasan kepada anak. Kalau memang hari itu dia nggak mau murojaah ya silahkan menulis. Menulis juga nggak mau ya mungkin mengamati aja Bu di TPQ. Mengamati di TPQ mah namanya bukan bagian dari pengajaran. Karena kalau dia nggak datang ke TPQ dia nggak belajar banyak hal. Jadi bukan berarti anak itu diem di dalam TPQ muter-muter aja dia bukan bagian dari belajar. Sadari itu Bu ya. Jadi tidak semua hal yang kadang-kadang kita sadari. Oke, itu landasan psikologis. Jadi harus mempertimbangkan acuan, juga harus mempertimbangkan perkembangan anak, juga harus memandang anak yang lahir itu punya potensi. Itu landasan yang dibuat untuk kurikulum. Jadi ketika Ibu di kelas mau bikin kurikulum, Ibu harus bayangin. Ketika bikin landasan filosofinya, ini acuannya apa, ya? Yang mau dikembangkan apa? Terus potensinya apa, ya? Terus kira-kira potensi anak yang di dalamnya itu ada yang berkebutuhan khusus enggak, ada yang tidak enggak. Jadi Ibu nggak frustasi ketika ngajar. Gitu. Ketemu anak yang nakal satu, pahalanya itu luar biasa. Ketemu bukankah pahala terbaik itu ada pada anak yang sangat istimewa. Semakin istimewa, semakin banyak pahalanya. Kalau anaknya baik-baik aja, pahalanya kurang. Jadi anak yang sangat spesial itu banyak sekali ladang amal yang kita dapat. Karena kalau guru TPQ, guru TK, guru RA, guru PAUD sama modelnya Bu. 1 koma Bu, habis tanggal 1 habis gajinya. Jadi apa yang kita dapat Bu kalau ngajar bukan cuma mengalah berkah, mendapatkan berkah gitu ya. Lembar ke-7 Miss Emma. Ada yang mau tanya dulu Bu? Oke. Enggak. Halaman 7. Miss Emma. Nanti Bun, ini masih loading. Masih loading. Langsung loading. Oh, laptopnya error katanya. Laptopnya operator saya kebetulan error. Oke, saya sampai sini dulu. Gantian teman-teman, bisa nggak cerita di kelasnya teman-teman, gimana teman-teman bikin kurikulum gantian? Ayo, yang belum maju. Oh, ini sudah ini. Ada yang mau cerita dulu? Gimana teman-teman buat kurikulum teman-teman setiap tahun? Ada yang mau maju? Cerita? Mangga. Ada yang mau maju? Cerita? Nah, oke, kalau belum saya masuk ya. Bu, landasan kurikulum yang paling penting pada pengembangan budaya sosial budaya. Dia tadi dimensi sosial budaya, 3 hal utama yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan kurikulum. Pertama, nilai. Kedua, pola kehidupan dalam masyarakat. Ini bolak-balik sudah diterangkan. 3, pelaksanaan pendidikan pengaruh oleh dukungan lingkungan masyarakat. Ingat rumusnya, Bu. 1 plus 1. 1 orang murid harus didukung dengan 1 orang tua siswa. Jadi kalau Ibu punya 30 anak di sekolah, maka 30-nya harus mendukung program sekolah. Itu baru kurikulumnya berjalan bagus. Baru cakep, input dan outputnya bagus. Ibu nggak usah pasang-pasang brosur, Bu. Nggak usah tempel-tempel spanduk, Bu. Karena si orang tua siswa akan bercerita bagaimana dahsyatnya sekolah Ibu. Ketika Ibu melibatkan orang tua siswa dalam setiap proses. Sekarang ini ada
BOPRA ya kalau untuk yang RA, terus ada dana PAUD juga untuk yang PAUD. Libatkan orang tua siswa Bu di dalam untuk masuk dalam komite. Orang tua siswa nggak usah tahu sama kebutuhan sekolah, orang tua siswa nggak usah terlalu transparan. Manajemen sekolah yang baik atau kurikulum yang baik itu, ingat Bu resepnya, punya landasan sosial budaya, jadi harus didukung oleh orang tua siswa. Di antaranya nilai-nilai apa yang mau di dalamnya itu diketahui. Terus harus diarahkan juga pada kehidupan dalam masyarakat. Jadi orang tua siswa tuh tahu persis Bu, melalui program parentingnya itu nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, kalau perlu parentingnya tiap minggu. Bagaimana budayanya di sana, ya sehingga apa yang Ibu kerjakan itu dapat dukungan. Saya tadi ceritakan, percuma Ibu lulusan sekolah ternama, juga lulusan fakultas ternama dalam bidang pendidikan, tapi kalau semua program Ibu yang buat itu tidak bisa mengakomodir atau tidak bisa diterima oleh orang tua siswa, itu tetap aja menurut orang tua siswa itu program aneh. Tapi ketika Ibu bisa melibatkan, misalnya Ramadan munggah ya, biasanya di sana apa? Kita mungkin bisa contoh sekolah lain, pesantren Ramadan. Tapi di tempat Ibu itu orang tuanya yang bisa nerima apa misalnya? Oh, bukan pesantren Ramadan ternyata apa? Jalan-jalan, tarhib Ramadan keliling. Nah, itu yang bisa diterima. Maka program sekolahnya berjalan. Kurikulumnya sampai. Maka supaya tidak ada terjadi pertentangan di sana sini. Gitu ya, Bunda ya. Oke. Selanjutnya Miss Emma, slide 8. Benar-benar nggak nge-lag lagi nih. Kalau di sekolahnya Bu Roma gimana tuh, Bu? Bu Rohma. Kalau di sekolah yang saya pegang, karena saya masih memacu pada SKM SKH yang dulu, jadi cukup. Saya alhamdulillah masih pakai panduan SKM SKH. Cuma untuk kurikulum yang seperti Ibu bilang yang katanya memang tiap tahun itu harus ada perubahan-perubahan, belum secara total saya gunakan. Tapi saya kalau terkait pada SKM SKH itu suka nggak terlalu bebas. Jadi kadang-kadang saya SKH-nya suka nggak dipakai pada hari itu, hanya beberapa persen saja. Jadi kurang apa itu namanya? Kurang berlaku. Pokoknya intinya pakai kurikulum, maksudnya ada SKH-nya, cuma tidak 100% dipakai atau diambil SKH pada hari itu gitu. Kadang-kadang tiba-tiba anak lagi nggak mood untuk belajar menulis huruf apa gitu, dan padahal hari itu tujuannya intinya misalnya menulis angka 5 gitu. Tapi karena anak kelihatannya nggak mood dengan pelajaran itu, saya ganti dengan mewarnai atau menggambar sesuai dengan mereka yang disukai pada hari itu gitu. Iya betul Bu. Berarti Ibu udah mempertimbangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak gitu loh. Yeah. Kurikulum itu kan bukan cuma sekedar SKM SKH aja Bu. Jadi bagaimana Ibu bisa mengembangkan apapun yang dibutuhkan oleh peserta didik itu melalui upaya-upaya hari itu supaya tercapai jalannya ya. Tadi seperti misalnya ada anak hari ini rencananya sebenarnya mau kejadiannya mau nerangin huruf A, tapi ternyata si anak itu nggak berlangsung. Sudah baik yang Ibu kerjakan itu, artinya itu yang saya bilang kurikulum tadi sifatnya harus fleksibel, harus berkembang. Nggak mereka harus begitu aja, begitu baik gitu. Nanti kan kita ada jurnal dan juga ada record ya Bu yang bisa di-share gitu ya. Jadi memang betul kurikulum itu ketika dibuat tetap harus ada panduannya, namun pelaksanaannya di lapangan harus sekali lagi mempertimbangkan tadi Bu unsur budaya, kematangan, psikologis dan sebagainya. Jadi nggak bisa mereka gitu. Ini terutama bagi guru-guru yang baru saja memulai karirnya. Kadang-kadang kita punya rencana, tapi rencana Allah yang juga maha sempurna gitu ya Neng gitu. Jadi kita punya rencana, kata Bu Oma, mengenai huruf A, tapi rencana Allah kadang-kadang hari ini menguji kesabaran kita. Makanya rencana Allah jauh lebih sempurna gitu. Itu yang selalu dihadapin guru-guru Bu di lapangan gitu ya. Jadi suka tanya sama saya, Bunda gimana ya bikin kurikulum? Kurikulum mah dibuat aja 1 tahun mah. Nanti pelaksananya di lapangan itu fleksibel.
bagaimana kondisi, bagaimana psikologisnya anak, bagaimana macam-macamnya. Gitu. Karena rencana terbaik cuma punya Allah ya Bu ya. Gitu. Kita boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Terima kasih Bu Oma. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau cerita bagaimana ada nggak guru yang masuk begini ke sekolah tanpa persiapan apapun ngajar aja? Halo? Ada nggak yang kayak gitu, Bu? Tiba-tiba masuk ke sekolah hari itu tanpa RPP, tanpa ribet sih, Bu. Banyak sekali orang yang bilang kepada saya, atau saya sendiri merasakan, guru-guru saya sendiri bilang, ribet banget kalau pakai RPP, RKH, RKM, dan sebagainya. Kayaknya hidup kita dihabisin sama sekolah aja. Bahkan Pak Nadiem sendiri, Menteri Pendidikan kita sekarang sudah mensimpelkan, menyeragamkan. Kalau saya pribadi berpendapat, begini, Bu, satuan pembelajaran harus tetap dibikin. Pencapaian pembelajaran harus tetap ditentukan di setiap satuan pembelajaran. Namun tadi kayak Bu, sifatnya fleksibel. Misalnya, di satuan pembelajaran hari ini, minggu ini akan diajarkan huruf A. Tapi rencana Allah yang maha sempurna bilang, anak itu menjadi luar biasa hari itu. Maka mungkin bisa dibelokin menjadi nyanyi A sepanjang hari. Gitu. Atau melukis A sepanjang hari. Jadi, apa sih namanya, kalau secara simpelnya aturan kerjanya harus tetap ada, karena guru yang masuk ke dalam kelas tanpa aturan kerja yang jelas, tanpa SOP, tanpa ruh yang mau dikerjakan prosedurnya apa, karena ciri-ciri kurikulum itu sistematis, prosedurnya harus tercatat dengan lengkap. Ya makanya hari itu dia mau ngapain? Mau ngajarin agama Islam tentang pengenalan huruf alif, maka langkah-langkahnya itu harus dituangkan, Bu, ditulis. Supaya siapapun yang masuk ke dalam kelas ketika ibu sedang mau pipis atau apa, jadi paham. Oh iya, maksudnya kejadiannya seperti ini. Gitu. Ya, jadi bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita ke landasan terakhir, tapi sebelum ke landasan terakhir, landasan pengetahuan dan teknologi, ini sepertinya tadi sudah saya bahas, Miss Emma. Jadi bagaimana kita itu dapat mampu melakukan adaptasi dengan situasi atau kehidupan secara cepat terus-menerus yang mengalami perubahan. Seperti kayak sekarang tadi ya, COVID menyebabkan kita harus terus beradaptasi dari yang tadinya nggak tetap muka menjadi yang tadinya harus tetap muka menjadi tidak tetap muka. Yang tadinya nggak bisa Zoom harus bisa Zoom. Dan prediksinya sesuai dengan peta pendidikan Indonesia, semua pendidikan itu akan dibuat menjadi dengan dunia maya. Hanya kalau kita kurang siap, itu betul-betul. Ini tahun pertama banyak sekali sekolah taman kanak-kanak yang berguguran, Bu. Berguguran kenapa? Karena dia nggak bisa mengikuti zaman. Betul nggak? Banyak sekali TK, TPQ yang tutup. Kenapa? Karena pemerintah punya aturan ketat. Meskipun ada, dulu apalagi belum ada vaksin, sangat nggak boleh kan ketemu-ketemu, kumpul-kumpul, aturannya banyak. Termasuk kita di rumahnya Bunda Ayu, kemarin saya bilang sama Bunda Ayu, pertama badan saya kurang sehat, kedua memang izinnya itu harus diurus dengan seksama. Kalaupun mau ada tatap muka, kita akan bergelombang beberapa kelompok. Seperti di Buah Hati, kalau mau ketemu, kita harus mempertimbangkan sekali. Bagaimana tuh? Kalau menggunakan teknologi seperti ini nggak ada kesulitan. Mungkin satu rumah ada yang bisa 6 orang, 7 orang, 5 orang, tapi kan tidak bertemu langsung. Jadi kemungkinan tertular penyakitnya sedikit. Makanya teman-teman, di pengetahuan dan teknologi ini, kalau teman-teman nggak cepet-cepet ikut persamaan, ada yang pengen kuliah, ada yang mungkin besok dengan Bu Ai belajar banyak hal, itu repot deh teman-teman, serius deh. Lembaga kita akan siap-siap aja gulung tikar, merger atau betul-betul gulung tikar. Saya mah sembunyi-sembunyi aja, Bu. Sekolah, orang pendidik yang nggak tahu ini, saya ini aja ya. Tapi yang betul kan memang harus sesuai aturan dan itu nggak gampang. Makanya kita harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kehidupan secara terus-menerus, terus update. Nah, kayak sekarang nih termasuk update nih. Dari kagak bisa pakai Zoom, besok pelan-pelan saya kasih film presentasi pakai Zoom. Besoknya lagi ibu-ibu bikin PPT. Nah, itu bagian dari bagaimana teman-teman beradaptasi. Bu, ancur-ancuran Bu PPT saya, enggak apa-apa. Bu, presentasi saya belepotan, enggak apa-apa. Yang lebih tidak baik, Bu, saya tuh enggak bersuara, Bu. Salah biasa, dikoreksi biasa. Tadi saya dikoreksi ya, radikal, itu salah Bunda. Ya, enggak apa-apa, bagusnya apa gitu.
Jadi kita harus terbuka dan terus mengalami perubahan. Jadi kurikulum juga seperti itu, Bu, harus terus terbuka. Ingat pesan saya terakhir ini. Gunakan kurikulum yang dari Departemen Agama, dari PAUD, dari kantor Kementerian Agama itu sebagai panduan, sebagai acuan. Tapi pengembangannya tolong dikembangkan sesuai dengan dampak yang tadi. Apa aja dampaknya? Pertama filsafat, terus apa lagi? Budaya, psikologis, pengetahuan, teknologi. Kalau bikin Pengetahuan dan teknologi. iya. Landasannya boleh Bu Oma, itu aja dari tahun ke tahun. Nggak apa-apa, itu pedoman, pegangan. Karena Iya, itu pegangan banget. buku sakti. Karena kalau kita nggak punya buku sakti, silakan Pak. Kalau kita nggak punya buku sakti, kita nggak punya kitab suci, kita umat Islam nggak punya Al-Quran, oh jelek. Makanya setiap sekolah tetap harus ada pegangannya. Cuman ketika dikembangkan di kelas itu harus beradaptasi gitu. Kalau nggak ada adaptasinya, kumaha tuh. Ya, betul Bu. Nanti kita seminar kurikulum satu sesi bikin pendidikan bikin RPP yang berdiferensiasi mau ya. Jadi saya nanti berusaha berkolaborasi dengan Bu Ai bagaimana bikin RPP dalam satu kelas itu bermacam-macam. Jadi kalau ada anak kebutuhan khususnya dia bisa masuk, kalau ada anak yang kurang menyenangi pelajaran itu dia bisa senang karena satu macam pelajaran itu bisa macam-macam. Ya. Mungkin pekan depan sekalian teman-teman ngecek tabungan. Ya. Tabungannya sampai di mana? Karena bulan semakin sedikit, teman-teman juga udah harus menambah saldo kalau misalnya sudah jadi tabungannya. Soalnya nanti kalau semuanya dadakan serba bingung, ya. Gitu. Oke. Itu berkenaan dengan pengetahuan dan teknologi. Oke, Bu Emma, halaman 9 bisa ini. Termasuk kalau guru TK itu nggak salah Bu, kalau harus banyak menari, harus banyak terus pakai YouTube, harus banyak pakai Facebook, banyak pakai itu, asal jangan setiap saat pakai Facebook aja. Dia ngajarnya kagak, Facebook baik. Nah, boleh juga ya Bu. Harus ada publikasi, karena publikasi terbaik sekarang ini ya dilakukan secara online ya. Tapi yang sewajar-wajarnya lah, jangan yang aneh-aneh banget. Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kemukakan pendapat Anda mengenai permasalahan berikut ini. 4 landasan pokok pengembangan kurikulum, jelaskan dengan singkat setiap landasan pengembangan. Tadi udah ya. Nah, sekarang saya minta poin kedua. Kalau itu diterapkan di sekolah, pengembangan kurikulum terhadap tugas guru atau pendidik, bagaimana implikasi dari setiap landasan pengembangan kurikulum terhadap tugas guru pendidik. Nah, itu kan ada landasan pokok pengembangan kurikulum, ada berapa teman-teman? Ada 4. Kalau kira-kira diterapkan itu di sekolahnya teman-teman itu seperti apa? Saya kasih waktu 5 menit, nanti saya minta teman-teman disalin dulu di otak-otak yang nomor 2. Kira-kira kalau landasan itu dipakai, teman-teman ngebayanginnya di sekolah teman-teman. Kejadiannya kayak bagaimana ya? Oke? Yang terakhir tugas tadi yang kedua. Enggak. 5 menit.
Teman-teman. Oke, siapa yang mau cerita? Nomor 2, saya belum mendengar suaranya Ibu Aan dan Ibu Ika Kartika. Coba cerita. Kira-kira teman-teman. Bun, saya Cerita. juga mau ngomong, Bun. Ya, mangga diantosan. Sok, kumaha. Dari tadi kan saya belum ini ya Bun ya, bahasan yang pengembangan pembahasan filosofi, psikologi, sosial budaya. Cuman saya udah dapat banyak banget dari bunda-bunda semua, barokallah. Saya kan memang bimbak ya Bun ya, cuman saya pernah di TK tuh pernah. Terus dan insya Allah kalau Allah ridho, saya juga bisa buka TK nantinya dengan ilmu-ilmu yang saya dapat sekarang ini, barokallah ya Bunda. Amin ya rabbal alamin. Terus yang saya dapat itu benar-benar kurikulum itu benar-benar harus punya landasan Bunda, soalnya waktu lagi saya benar-benar ngajar itu saya itu kayak anak hilang yang nggak tahu apa yang mau dilakuin. Jadi saya itu benar-benar ditinggal sama gurunya, tapi dia cuma kasih tahu, Bu Nur, hari ini pelajarannya ini ya, tentang ini ya gitu. Dan saya itu yang benar-benar harus nyari tahu sendiri, saya itu yang harus benar-benar mengolah anak-anak itu bagaimana, dan itu tuh nggak punya landasan Bun, nggak punya kurikulum, dan itu tuh kayak anak hilang. Jadi emang benar-benar kita tuh harus matang banget di sini untuk pengembangannya, untuk landasan filosofisnya, psikologis anaknya, untuk sosial budayanya yang istilahnya kita mengajarkan, maaf ya teman, istilahnya salaman untuk bunda-bundanya, atau ucap salam mau masuk kelas, itu tuh yang benar-benar kalau kita nggak punya Bun, kita nggak ada, itu tuh kayak kayak ngambang gitu ngajarnya Bun, kayak nggak tahu arah gitu. Makanya setelah saya dapat ilmu seperti ini, oh iya ya gitu, ternyata kemarin itu saya cuman dikasih tahu aja nih, belajarnya hari ini loh Nur, saya harus mengembangkan sendiri Bunda tanpa saya punya landasan, dan itu nggak asik banget, nggak seru banget. Dan alhamdulillah Bunda, terima kasih ilmu-ilmunya, insya Allah kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih Bunda, cukup gitu aja. Baik Bunda. Iya betul, tadi kan Bunda Roma juga bilang kalau saya mah kurikulumnya saya pakai yang itu aja. Betul, dia tetap harus ada landasan di satu sekolah itu. Kalau nggak ada landasannya bingung kita, tapi harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan begitu-begitu baik gitu ya. Zamannya sekarang guru harus pakai nge-YouTube, harus pakai apa, kita harus ikuti Bu. Karena biar bagaimanapun ilmu itu harus bisa diaplikasikan. Salah satunya adalah sekarang ngajar banyak loh guru yang pakai TikTok. Ada dampak positif dan negatifnya tentunya. Iya, ada positif dan negatifnya. Tapi kalau positifnya mungkin kita, media pembelajaran kita jadi lebih interaktif. Negatifnya ya anak kita jadi bisa ngelihat yang aneh-aneh. Tentu setiap yang kita kerjakan itu ada dampak positif dan negatifnya. Makanya ketika teman-teman mau ngajar sesuatu, mau menyampaikan materi pembelajaran pakai TikTok, dipikir-pikir dulu ada landasan psikologisnya. Ini murid gue cocok nggak kalau dikasih begini? Jangan-jangan pada mabur jalan. Itu psikologis. Sosial budayanya gimana? Apakah anak-anak di lingkungan sekolah saya cukup bisa menerima nih perkembangan? Kalau nggak bisa, kira-kira goyang, jangan Bu. Karena ini akan bikin adanya pertentangan, adanya friksi. Janganlah kalau pakai TikTok, nanti saya pagi-pagi disuruh disawer lagi sama murid saya. Gitu kan? Jadi benar-benar pertimbangan. Namun demikian, saya menghimbau sore ini kepada teman-teman. Kalau kepala sekolahnya belum punya pegangan, minta pegangan. Kalau nggak punya, minta sama saya, Bu. Kalau kurikulum taman anak-anak yang kayak bagaimana sih, Bu? Ininya pegangannya setahun itu bisa download, Bu. Kalau misalnya kurikulum TPQ seperti apa itu ada, Bu. Di setiap kementerian, di setiap lembaga itu ada. Jadi teman-teman, kalau istilahnya Bu Nur Hasanah, tidak seperti orang buta yang butuh tongkat. Ya, karena dia nggak tahu apa yang dipijak. Hari ini dia cuma dikasih tahu ngajar X. Nah, itu kan harus ada tujuan filosofisnya, sosial budayanya, psikologisnya. Makanya saya tanya, sekarang yang harus dikerjakan teman-teman nih, ini udah mau selesai, sudah pukul 3, coba cek di sekolah teman-teman. Ada nggak kurikulumnya yang dari yang standar banget deh. Kata Bu Oma, saya mah pakainya yang zaman dulu. Good, nggak apa-apa, pakai yang zaman dulu, yang penting ada, tinggal dikembangkan. Saya ngajar di PAUD, kata Bu Ika. Sok, punya enggak buku besarnya? Kurikulum itu 1 tahun. Belum punya, aduh. Kasihan deh loh, berarti kita harus mengupayakan itu.
Terus Iya, yang saya RA, juga Bun, betul Bun. iya yang RA nanya, Bu saya kurikulum. Sebetulnya Bu kurikulum bisa dibuat sendiri-sendiri. Cuman mungkin teman-teman belum tahu panduannya. Nanti kita pecah. Betul. Oke? Oke, sampai situ. Terima kasih berbaginya Bu Nur Hasanah. Bu Nur Rohmah selalu Iya. tersenyum dan semangat ya. Semoga Allah mudahkan ya, semangat terus. Amin. Ada lagi pertanyaan Ibu? Halo, Bu Nyarwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nyarwati. Ya Bu Aan, gimana Bu Aan? Iya, sekolah saya masih memakai kurikulum yang lama, cuma jadi yang saya pelajari dari 4 landasan utama kurikulum, dari landasan filosofisnya, landasan psikologi anak-anak, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan. Jadi implikasi kami sebagai seorang guru, bahwa kami benar-benar harus memahami dari setiap landasan tersebut untuk memaksimalkan hasil, tetapi dengan tidak memberikan tekanan atau memberikan kebebasan kepada siswa kami. Misalnya nih ya, anak-anak saya ada nih datang ke sekolah, saya nggak mau nulis Bun, oh ya udah, padahal hari itu saya mau mengajarkan huruf D misalnya. Nah ya udah, mau apa maunya, oh mau gambar, ya udah berarti saya kasih tuh anak-anak belajar menggambar daun. Ketika teman-teman yang lain dia menulis huruf D, dia menggambar daun, alhamdulillah maksudnya materinya tersampaikan tanpa anak itu harus saya paksa, apalagi sampai dengan menangis. Jadi saya berusaha untuk memberikan kebebasan, memberikan kegembiraan tanpa ada unsur pemaksaan. Ya begitu Bun? Iya, betul Bu Aan. Jadi kalau kita guru TK itu entertain sejati. Ya, harus pintar ngerayu Bun. Harus pintar ngerayu juga. Harus pintar ngerayu, harus bisa ambil hati anak, ambil hati ibunya. Jadi kalau mau ngajar itu Bu ilmunya ada kan ya Bu ya. Pertama kita harus paham dulu tadi materi pembelajarannya apa, berdoa dulu karena doa itu segala-galanya gitu ya. Di situ kita bisa ngambil hati anak, dan betul kata Bu An, tidak boleh ada unsur pemaksaan. Apalagi kenang-kenangan saya betul sampai kenapa saya selalu ingin jadi guru taman kanak-kanak, dan saya selalu bilang kalau jadi guru TK harus cukup ilmunya, makanya sekolahnya harus bagus. Karena dengan sekolah dia bagus, dia bisa paham kejiwaannya anak itu seperti apa. Jadi saya suka yang tadi Bu An dan teman-teman sekalian suka miris, suka bilang, guru TK mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, biasa aja orang yang diajarin simple. Waduh, dia belum tahu dia. Dengan satu tunjuk tangan guru TK itu bisa merubah dunia tuh Bu, sisi kelas. Betul kan Bu? Jadi kalau ada orang yang dengan mengesampingkan, iya betul seperti itu. Baik teman-teman. Dengan wali murid juga. Kerjasama dengan wali murid, komunikasi, kurikulumnya selalu berkembang dan update, selalu melibatkan keyakinan bahwa 1 berbanding 99. Seberapa hebat teman-teman membuat kurikulum, seberapa keras teman-teman membuat kurikulum, kalau Allah tidak kasih izin, maka tidak akan terjadi. Nah, yang 99%-nya harus doa, 1%-nya adalah usaha. Jadi, tapi usahanya yang 1% itu banyak teman-teman, bikin RPP, ya, ribet ya Bun. Pembelajarannya berpihak pada murid, itu nggak gampang. Makanya saya bilang sekali lagi, pandemi kita nggak bikin RPP segala Bun. Kalau di sekolah saya masih buat, tapi sederhana sekali dalam bentuk rundown. Cuma kadang nggak sesuai dengan apa yang diajarkan di kelas hari itu. Cuma setidaknya kita punya panduan, punya pegangan. Oh iya, kita hari ini mau belajar apa gitu kan? Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sesuai dengan panduan, kita juga nggak tahu belajar apa. Jadi itu yang akan dikerjakan. Oke. Kita sudah ada di akhir perjalanan. Kalau saya boleh pinjam peribahasa, mohon maaf untuk semua tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf untuk pemahaman yang mungkin belum semua bisa dijabarkan, karena biar bagaimanapun tatap muka dan Zoom itu berbeda ya. Kalau Zoom itu ruhnya ada di sana gitu ya. Saya mengundang teman-teman untuk seminar lah besok. Nah, terus mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena saya manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Jadi tolong diikhlaskan. Terakhir, saya mohonkan nih teman-teman, hari ini saya minta doanya untuk kesembuhan ibu saya. Mudah-mudahan ibu saya amin ya Allah. Amin. Tidak ada obat yang paling mustajab selain doanya teman-teman. Ya. Baik, saya rasa cukup dulu dari saya.
sampai jumpa dengan tugas berikutnya. Nanti saya akan berikan film, teman-teman silahkan bikin resensinya. Ya, tapi sebelumnya saya minta fotonya juga. Oh ya, teman-teman coba googling di internet, ya, googling di internet atau di Google. Apa Bun? Di situ ada buku tentang Toto-chan. 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 Tugas hari ini Toto-chan. Gimana Bun? Itu buku Toto-chan itu buku bagus ya teman-teman. Saya nggak mau cerita, teman-teman yang harus baca. Cari resensinya di internet, buku mengenai Toto-chan. Nanti buat kelompok, ini kan kelompoknya ada berapa nih? Terserah. Kita nggak bisa bersatu karena atau yang S1 PAUD Ibu Hati dengan Bu Hati gitu ya, buat kelompoknya yang S1 PAUD Bunda Ayu dengan Bunda Ayu, buat kelompoknya maksimum itu ini kan ada 20 berapa sih semuanya? 30 ya. Biasanya kalau maksimum masuk tuh 3. Tapi kalau di awal masuk semua dia bisa 30-an. Nah, itu buat per kelompok paling sedikit 2. Tugasnya adalah bikin resensi buku tentang Toto-chan, ya diceritakan dengan bahasanya teman-teman. Terus Toto-chan ya, teman-teman tolong buat dalam bentuk. Nah, sekarang saya minta tolong teman-teman tolong buat dalam bentuk PPT. Kalau nggak bisa, besok kita tolong ajarin Bu Ai. Bu Ai, kita ada tugas bikin presentasi Toto-chan. Tolong ajarin saya atau kirimin saya film tentang bagaimana bikin PPT. Jangan banyak-banyak ya presentasinya. Ceritanya sedikit aja. Yang penting yang teman-teman pahami. Apakah sudah cukup jelas tugasnya? Jelas, Bu. Toto-chan itu berupa buku apa film, Bu? Toto-chan itu buku ini cerita tentang gadis cilik ya, benar nggak Bu? Ya, Toto-chan itu cerita tentang gadis cilik yang sangat ajaib. Ya, tadi hampir sama. Jadi nanti saya iya, Toto-chan itu cerita tentang seorang gadis cilik yang sama sekolahnya itu dianggapnya. Nah, iya betul. Dia sampulnya pink kalau nggak salah. Ya. Kalau sudah googling temu silakan tentukan kelompoknya berdua buat dalam bentuk PPT. Jadi kalau anaknya ada ya dibaca Bu, dipahami. Ibu terus ambil nanti kita pelajaran ini ya. Ya, pelajaran berharganya dari situ apa. Baik, saya minta fotonya dulu, dibuka semua kameranya Bu. Ya, oke. Bu Emma bisa bantu dokumentasi ya Bu Emma? Oke, semua dibuka Bu. Satu, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik. Udah. Dari saya terima kasih banyak. Mohon diampunkan jika ada salah dan dosa ya. Banyak kata-kata kurang-kurang, mohon dimaafkan ya. Mohon maaf suaranya masih Cepat sembuh Bunda. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa lagi perlu di Saya mau screenshot ini. Nggak apa-apa ini ya. Lihat ini. Ini.